Senin malam, tanggal 19 Agustus tahun 2024, Titin Prialianti, mantan kuasa hukum Sudirman, mengungkapkan keinginan keluarga Sudirman yang kuat untuk mengembalikan dirinya sebagai kuasa hukum. Selain itu, keluarga juga meminta agar Sudirman segera dipulangkan ke Lapas Cirebon. Pernyataan ini disampaikan Titin saat diwawancarai di kediamannya. Titin menjelaskan bahwa sejak awal keluarga Sudirman tidak pernah berniat mengganti kuasa hukum. Bahkan, ketika Peggy Setiawan tertangkap tanggal 21 Mei tahun 2024 lalu, ada permintaan dari pihak kepolisian agar keluarga mencabut kuasa dari dirinya. Tapi keluarga bersikeras tidak mau karena mereka menganggap saya yang paling paham dengan Sudirman dan kondisinya, ujar Titin, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024, malam. Ia juga mengungkapkan bahwa peralihan kuasa hukum kepada pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar telah menyebabkan adanya pengakuan dari Sudirman yang justru tidak diakui oleh terpidana lainnya yang kini dipegang oleh Peradi. Sebenarnya yang mengantarkan keluarga Sudirman ke Pak Oto Hasibuan juga saya. Saat itu, saya menyerahkan kuasa kepada Pak Oto karena ada pencabutan dari saya. Namun, sekarang keluarganya meminta saya kembali karena saya dianggap paling paham mengenai Sudirman, ucapnya. Titin menambahkan bahwa salah satu masalah besar yang dihadapi adalah adanya pengakuan dari Sudirman terkait peristiwa kematian Vina dan Eki Cirebon, yang dianggap tidak sesuai oleh keluarga. Keluarga meyakini tidak pernah ada peristiwa pembunuhan itu karena mereka tahu siapa Sudirman. Jelas dia. Titin juga mengungkapkan kronologi mengapa dirinya tidak lagi menjadi kuasa hukum Sudirman. Kuasa hukum Saka Tatal ini menjelaskan bahwa setelah penangkapan Peggy Setiawan pada tanggal 21 Mei tahun 2024, ada permintaan dari pihak kepolisian agar keluarga Sudirman menandatangani kertas kosong yang ternyata adalah pencabutan kuasa dari dirinya. Saya terus berkoordinasi dengan Peradi untuk memastikan Sudirman bisa kembali ke Lapas Cirebon. Kami berharap jika Sudirman dikembalikan ke Lapas Cirebon, keluarganya bisa lebih mudah berkomunikasi dan memahami apa yang sebenarnya terjadi, katanya. Sebelumnya, keluarga Sudirman mengungkapkan kesulitan mereka untuk bertemu dengan Sudirman yang saat ini memiliki kuasa hukum dari penunjukan Polda Jabar. Dalam sebuah video yang dibuat oleh Beni, kakak kandung Sudirman, keluarga menyampaikan harapan agar Sudirman dapat mengajukan peninjauan kembali, PK, seperti para terpidana lainnya, serta dipindahkan kembali ke Lapas Cirebon. Beni mengungkapkan bahwa sejak Sudirman memiliki kuasa hukum baru, keluarga sangat kesulitan untuk bisa bertemu dengannya. Kami dari keluarga Sudirman, ini Ibu Sairo ibundanya Sudirman, saya Beni kakaknya Sudirman dan ini Bapak Suratno bapaknya Sudirman. Kami ingin cerita bahwa untuk bertemu Sudirman saat ini sangat susah, ujar Beni. Selain itu, Beni juga menyampaikan harapan keluarga agar Sudirman dapat mengajukan PK. Keluarga juga ingin mengajukan PK seperti terpidana yang lainnya, ucapnya. Keluarga Sudirman juga berharap agar Sudirman dipindahkan kembali ke Lapas Cirebon. Kami juga berharap Sudirman itu dipindahkan ke lapas yang dimana ditentukan, yaitu Lapas Cirebon, jelas dia. Dalam video tersebut, Beni juga menekankan pentingnya peran mantan kuasa hukum Sudirman, Ibu Titin, dalam mendampingi kasus ini. Saya berharap, kalau sudah bertemu, ingin masuk ngobrol dan berkata sejujurnya dan mengajak Ibu Titin yang tahu berkas yang awal mula menangani kasus Sudirman. Bu Titin tahu apa yang diketahui pas sidang, katanya. Saya terus berkoordinasi dengan Peradi untuk memastikan Sudirman bisa kembali ke Lapas Cirebon. Kami berharap jika Sudirman dikembalikan ke Lapas Cirebon, keluarganya bisa lebih mudah berkomunikasi dan memahami apa yang sebenarnya terjadi, katanya. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang.
Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh R, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. R mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, R sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain R, sahabat Eki Fransiskus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Frans dan R sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Fransiskus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Fransiskus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Frans meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Frans mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Frans, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meragukan handphone yang dijadikan sebagai bukti adalah milik Vina Cirebon. Pasalnya menurut Pitra Romadoni, handphone tersebut justru ditemukan di saku celana Eki saat tragedi di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Isi handphone seolah menjadi babak baru dari kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu menemukan hasil ekstraksi handphone Vina dalam berkas terpidana. Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa pada pukul 22 WIB Vina masih berkomunikasi lewat handphone bersama Widyasari dan Mega Lestari. Runutan waktu ini menunjukkan perbedaan dengan isi kesaksian dalam sidang kasus Vina yang menyebut Eki dikejar terpidana di SMP 11 Cirebon pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Walau begitu Pitra Romadoni justru tetap meragukan keaslian bukti kasus Vina. Walau tak percaya itu handphone Vina, namun Pitra Romadoni justru mempertanyakan kunci dari handphone tersebut. Handphone itu tidak dikunci sehingga bisa dibuka, semua orang bisa mengakses, kata Pitra Romadoni. Padahal saat malam kejadian kasus Vina, seorang polisi juga bicara dengan Widyasari dan Mega Lestari. Berarti gak ada kuncinya BBM, kalau di lock itu kan hanya Vina yang tahu, berarti semua orang bisa buka itu, kata Pitra Romadoni. Selain itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga karena handphone itu ditemukan di saku celana Eki. Logikanya kata mereka handphone Vina yang paling janggal, kenapa waktu kematian di TKP itu handphone berada di saku Eki, kenapa gak di Vina dan handphone itu gak rusak, masuk akal gak itu, kata Pitra Romadoni. Pitra mempertanyakan alasan mengapa handphone tersebut tak berada di Vina sebagai pemiliknya. Padahal diketahui bersama bahwa Eki dan Vina berpacaran. Kalau itu handphone Vina kenapa gak ada di saku Vina, kenapa dimasukkan ke saku Eki? Apa kapasitas Eki untuk menyimpan handphone orang lain? Bukan masalah pacarannya, kata Pitra Romadoni. Sementara mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno 2J mengatakan hasil ekstraksi handphone menjadi barang bukti yang sah dalam kasus Vina Cirebon. Sebab kata Susno, hasil ekstraksi ini sudah terdapat dalam berkas